Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Kifaya Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah kalkulus di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur, Jakarta. Kali ini akan kita bahas bagaimana mengaplikasikan diferensial fungsi implisit ke dalam contoh soal. Baik, langsung kita bahas ke contoh soal. Suatu reservoir tempat penampungan air berbentuk kerucut lingkaran tegak dengan puncak kerucut terbalik di bawah. Dengan jari-jari tempat kerucut reservoir 6 meter dan tinggi kerucut reservoir 12 meter. Di dalam reservoir atau kerucut dituangkan air sebanyak 18 meter kubik per detik. Jadi setiap detik ada 18 meter kubik. Dituangkan dengan kecepatan konstan tetap diisi terus. Nah, pertanyaannya dengan menggunakan perhitungan diferensial fungsi implisit, hitunglah kecepatan air naik pada saat ketinggian 4 meter. Kita jawab, baik. Kita akan gambarkan reservoirnya. Di sini reservoir bentuk kerucut, puncak di bawah. Kalau dituangkan air sebanyak 18 meter kubik per detik, maka air akan masuk, diisi terus, akan masuk. Maka di dalam reservoir akan berbentuk volume air berbentuk kerucut juga. Ini airnya berbentuk kerucut, reservoir sendiri bentuk kerucut. Reservoir itu tempat wadah tetap, tingginya T besar 12 meter, jari-jarinya kerucut, reservoir tetap 6 meter. Nah, begitu dituangkan sebanyak 18 meter per detik terus dengan kecepatan diisi terus. Pertama-tama air ini langsung jatuh, langsung dengan melaju kecepatannya langsung melejit naik terus. Makin lama karena jari-jarinya akan melebar makin pelan. Jadi air dalam reservoir itu berbentuk kerucut juga. Yang ditanyakan berapa kecepatan air pada saat ketinggiannya hanya 4. Karena hanya makin lama makin naik, jadi H paling tinggi adalah nanti sama dengan T12. Hanya ini H tinggi air. Nah, kemudian R kecil itu jari-jari air dalam kerucut. Jadi logikanya pada saat pertama kali jatuh, jari-jari air itu 0. Makin lama makin melebar. Hanya juga 0. Oleh karena itu H makin lama makin naik, R jari-jari kerucut makin lama makin melebar. Oleh karena itu tinggi air dalam itu merupakan fungsi dari waktu dan jari-jari air dalam kerucut merupakan fungsi dari waktu. Nah, reservoir itu tetap itu wadah. Nah, volume air dalam kerucut itu makin lama makin penuh, maksimum sama dengan tempat wadah itu sendiri. Pertanyaannya, berapa kecepatan air naik pada saat 4 meter? Baik. Dari gambar ada 2 bentuk kerucut. Satu, kerucut reservoir tingginya 12, jari-jari 4 itu konstan tetap. Volumenya tetap. Kedua, kerucut volume air. Volume air itu makin lama makin banyak. Maka ada 2 kerucut ini dapat dibandingkan itu dari perbandingan kerucut air dan kerucut reservoir. Di mana perbandingannya jari-jari air kerucut dibagi tinggi kerucut air. Sama dengan jari-jari reservoir dibagi tinggi reservoir. Maka di sini R kecil dibagi H, nilainya akan sama dengan pasti. R besar dibagi T. Maka diperoleh di sini R besar diketahui konstan 6, T besar tinggi konstan 12. Maka 6 dibagi itu setengah. Jadi hanya pindah arah kanan akan diperoleh nilai jari-jari air itu merupakan setengah H. Itu satu perbandingan itu pasti. Logikanya pada saat hanya 4 meter ketinggian air 4 meter, itu jari-jari berarti setengahnya berarti 2. Pada saat hanya ketinggian 10, pasti nanti jari-jarinya ketika sama dengan 5. Pada saat jari-jari air 12 sama dengan itu pasti jari-jari 6.
Baik, dari situ maka di sini diperoleh suatu pasti bahwa jari-jari air itu harus setengah dari H. Nah, ini disubstitusikan ke persamaan volume air dalam kerucut. Secara umum, kalau rumus volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. T-nya tinggi. Di sini kalau volume air dalam kerucut adalah tingginya H. R-nya adalah R kecil. Jadi rumus volume air dalam reservoir itu V ini adalah volume air. Sepertiga pi, R-nya R kecil kuadrat hanya tinggi. Di mana R kuadrat itu nilainya harus setengah H. Maka setengah H itu dikuadratkan jadi 1/4. Jadi hanya sekarang pangkat 3. Jadi sepertiga dan 1/4 dikalikan 1 jadi kali menjadi 1/12 pi H pangkat 3. Ini merupakan rumus volume air dalam kerucut. Jadi formula rumus air dalam kerucut, volumenya tergantung dari waktu karena makin lama volumenya makin banyak karena dituangkan air terus. Jadi V merupakan fungsi dari T. Kemudian 1/2 itu konstan, tapi 22/7 hanya itu makin lama makin naik. Jadi hanya itu adalah H merupakan F dari T. T itu waktu. Jadi baik ruas kanan mau ruas kiri merupakan fungsi dari waktu. Jadi volume air dalam reservoir merupakan fungsi V dari waktu. Demikian juga tinggi H merupakan fungsi dari waktu. Maka dalam persamaan is itu baik ruas kanan maupun ruas kiri dapat diferensial ke waktu T. Untuk mengaplikasikan menyelesaikan masalah yaitu mencari kecepatan air naik pada saat ketinggian 4, kita harus belajar konsep bagaimana mengaplikasikan diferensial fungsi implisit. Baik. Kalau ada V, ini misalnya V. V-nya pangkat N. Didiferensial ke dV juga. dV pangkat N didiferensial ke V juga. Menurut yang setelah kita pelajari minggu yang lalu, N, V, N-nya pangkat kurang 1. Kalau dV pangkat N per dV. Tetapi bagaimana kalau dV pangkat N bukan per dV, tapi per dt? Beda ya, ini variabelnya. Kenapa diturunkan ke dV? Karena V merupakan fungsi dari T bisa. Jadi hasilnya akan berantai, yaitu aslinya N kali volume, N-nya pangkatnya berukur akan dikali lagi dV per dt. Demikian juga H. Misalkan hanya pangkat M diferensialkan ke H juga, maka hanya akan berkurang 1. M, H, M min 1. Itu selesai. Tapi karena H merupakan fungsi dari T, maka DH pangkat M bisa dicari ke dt. Maka akan berantai nanti M, H pangkat M kurang kali DH per dt. Bagaimana kalau DH pangkat 3 per dt? Ya hasilnya 3H, M-nya pangkat 2 kali DH per dt. Nah, bagaimana kalau dV kuadrat per dt? Nah, N-nya ini 2, maka 2V pangkat 1 kali D. dV per dt. Bagaimana kalau V pangkat 1? Jadi dV per dt, ya hasilnya dV per dt itu sendiri. Baik, kita aplikasikan konsep di atas ke volume air dalam kerucut. Tadi volume air kerucut itu adalah 1/12 pi hanya pangkat 3. Nah, V-nya pangkat 1 diturunkan ke dt, ya dV per dt. 1/12 tetap H pangkat 3 diturunkan bukan ke H, tapi ke dt. Maka 3H kuadrat kali DH per dt. Nah, dV per dt itu sendiri adalah volume air yang dituangkan dalam reservoir. Itu konstan diisi terus. Tadi diketahui 18 meter kubik per detik. Jadi ruas kiri diisi 18 meter kubik per detik. Nah, DH per dt itu adalah yang dicari. Kecepatan air naik pada saat H4. Maka nanti hanya diganti 4. Di sini setelah diturunkan, ini 3 disederhanakan. Jadi 12 bagi 3 ini jadi, maka dV per dt 1/4 pi hanya pangkat 2 DH per dt. DH per dt yang kita cari, yaitu kecepatan air ini pada saat hanya 4. Maka nanti hanya diganti 4. dV per dt diganti 18. Nah, maka di sini 4 kuadrat dibagi 4 jadi 4. Jadi ruas kanan
4pi dH per detik. Maka dH per detik 4pi Pindorosfera jadi dibagi 18 per 4pi dH per detik. Maka dH per detik atau kecepatan air naik pada saat hanya 4, ini hanya 4, adalah 9 per 2 pi meter per detik. Atau 4,5 per pi meter per detik. Jadi, maka kecepatan air naik pada ketinggian 4 meter adalah 9 per 2 pi meter per detik. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar. Semoga bisa diambil pelajaran. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.